papa, mama, om, tante, dan guru sekolah minggu semua. Sebelum kita mulai, Kak Rena mau minta tolong sedikit sama kalian semua. 77,3 dari penonton Superbook Indonesia belum mensubscribe YouTube Superbook Indonesia loh. Nah, kami lagi berdoa dan berjuang supaya angkanya turun menjadi 50%. Jadi kalau papa, mama, om, tante, dan kakak-kakak semua suka sama video-video di Superbook Indonesia, kami meminta tolong kepada papa, mama, om, tante, dan kakak semua untuk klik tombol subscribe. Ini akan bikin kita tambah semangat untuk membuat konten-konten yang lebih seru dan pastinya lebih memberkati adik-adik di seluruh Indonesia. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan aku, Gizmo. Hari ini kita akan melakukan petualangan luar biasa. Kalau adik-adik sudah tidak sabar, ayo kita panggil Kak Nanda dan Kak Rena. Shalom adik-adik, bertemu lagi di Superbook Kids Club bersama Kak Rena dan Kak Nanda. Kalian apa kabar adik-adik? Semuanya pasti sehat-sehat kan? Adik-adik, sebelum kita mulai, coba Kak Nanda sama Kak Rena mau absen dulu. Wow, udah ada yang komen tuh. Ada Kanaya dari Jateng. Ada Marvel dan Marvinda dari Bandung. Wow, ada Satria dari Samosir. Terus ada Gibson Kak dari Balikpapan. Wow, ada Katy dan Daniel dari Kota Jayapura. Terus ada Michelle dari Semarang. Buat yang lain, jangan lupa buat tulis nama kalian dan asal kalian dari mana ya. Iya dong, semoga yang ikutan absen hari ini ya Kak Nanda itu ada 1000 adik Superbook. Amin. Oke adik-adik, kita lanjut. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Coba angkat tangan yang tahu. Kak Nanda mau lihat nih adik-adik Superbook masih pada inget nggak ya? Iya, coba dong Kak Rena sama Kak Nanda tuh mau dengerin kalian, mau baca-baca komen kalian. Wah, bener-bener nih Kak Rena. Adik-adik Superbook itu selalu mengingat dan pasti mereka melakukannya, makanya mereka terus ingat. Keren banget adik Superbook. Jadi minggu lalu kita belajar untuk menghargai waktu dan mendisiplinkan diri kita. Kak Rena dan Kak Nanda itu percaya deh, pasti adik-adik Superbook itu udah mulai mempraktikkan diri untuk mendisiplinkan diri dalam bermain game atau mungkin mulai rajin mengerjakan pekerjaan rumahnya ya Kak Nanda ya. Kak Rena dan adik-adik semua, Kak Nanda mau cerita nih. Kalian pada mau dengerin nggak? Mau dong Kak Nanda. Semoga ini bagus sih untuk kalian dan jadi pelajaran juga untuk kita semua nantinya. Mau dong Kak Nanda, aku mau dengerin Kak Nanda cerita. Jadi nih Kak Rena sama adik-adik, Kak Nanda kan punya sepupu tuh. Nah sepupu Kak Nanda punya anak. Oke. Nah, anaknya itu seumuran adik-adik Superbook. Jadi sekitar SD lah ya. Cuma nih dia punya kebiasaan yang kurang baik adik-adik. Kalau dia lagi bermain itu, dia nggak suka banget ngeberesin mainan dia. Terus jadinya mainannya tercecer kemana-mana, ada yang hilang, bahkan ada yang rusak. Dan bukan cuman mainan doang nih. Kalau dia lagi ngerjain PR, mejanya tuh pasti ditinggalin berantakan dan juga kotor. Ada bekas serutan, kertas di mana-mana. Kan itu artinya tindakannya kurang bertanggung jawab ya Kak Rena ya. Tunggu dulu deh. Adik-adik Superbook itu ada nggak yang seperti anaknya sepupunya Kak Nanda? Ada nggak yang seperti dia? Coba mama-mama, papa-papa, ada nggak adik-adik Superbook yang lagi nonton ini yang seperti dia? Coba komentar di bawah. Anak saya begitu nih sama kakak. Coba deh. Nah, Kak Rena gimana ya supaya dia itu punya rasa tanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan dan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh ibunya. Pas banget Kak Nanda, karena di hari ini Superbook Kids Club itu bakalan nonton satu tokoh Alkitab yang bisa menjadi berhasil karena dia bertanggung jawab atas semua yang diberikan dan dipercayakan kepada dia. Wah, semoga dari animasi ini anaknya sepupu aku itu bisa nonton dan bisa mengerti. Ya udahlah, Kak Rena, yuk kita nonton sama-sama animasi berikut ini. Yuk
Yusuf, ini luar biasa. Kamu di penjara, tapi kamu juga yang mengaturnya. Jadi, bagaimana kamu bisa ada di sini? Ceritanya menarik sekali. Ketika masih muda, aku bermimpi seperti nyata. Aku bermimpi semua kakakku seperti bintang di langit. Dan mereka sujud kepadaku. Dengan penuh semangat, aku menceritakan mimpi itu kepada mereka. Dan mereka marah kepadaku. Itu semua omong kosong dari mulutmu, Yusuf. Aku tidak sadar kalau semua kakakku iri akan mimpiku itu. Dan juga terhadap rasa sayang ayah kepadaku. Suatu hari, mereka akhirnya muak. Kakakku sendiri menjualku sebagai budak. Aku mendengar bagaimana mereka akan menjelaskan pada ayahku bahwa aku dibunuh oleh binatang buas. Tidak! Anakku. Itu pasti membuat ayahku sangat sedih. Lalu, ketika menjadi budak, aku dipenjara untuk hal yang tidak aku lakukan. Yusuf! Oh! Gawat! Lama tak jumpa, kawanku. Aku pikir kau sudah melupakan aku. Maafkan aku, Yusuf. Marilah, mungkin ada cara untuk mengeluarkanmu dari penjara. Aku datang atas permintaan Fir'aun karena kau memberitahu arti mimpiku 2 tahun yang lalu ketika aku dipenjara bersamamu. Semua yang kau katakan tentang mimpiku jadi kenyataan. Persis seperti yang kau katakan. Aku ditugaskan kembali seperti yang kau jelaskan. Tapi sekarang, Fir'aun dihantui mimpi yang mengerikan dan sangat membingungkan Yusuf. Tidak seorang pun di negeri ini yang dapat menjelaskan arti mimpinya dan membuatnya tenang. Roh dari Allah yang benar sanggup menyediakan apa yang Fir'aun cari. Iya, tapi jika tafsir mimpimu tidak menyenangkan Fir'aun... Adik-adik Superbook bertemu lagi di kuis Superbook. Karena mau uji seberapa paham adik-adik tentang animasi kali ini. Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama. Apa hadiah yang diberikan Yakub kepada Yusuf yang membuat saudara-saudaranya iri? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah B, jubah indah. Pertanyaan kedua, mengapa saudara-saudari Yusuf menjualnya kepada pedagang Midian? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah B, karena mereka iri pada Yusuf. Lanjut pertanyaan ketiga. Di rumah siapa Yusuf bekerja sebagai pelayan setelah dijual ke Mesir? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Betul, jawabannya lagi-lagi B, Potifar. Pertanyaan selanjutnya yang keempat. Apa yang dilakukan Yusuf ketika istri Potifar menuduhnya secara tidak benar? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A, dia berlari menjauh. Pertanyaan kelima. Bagaimana Yusuf membantu Firaun saat Mesir menghadapi masa sulit? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawaban yang benar adalah A. Yusuf menafsirkan mimpi Firaun dan memberikan solusi. Wah, adik-adik kalian pinter banget. Kalau gitu yuk kita lanjutkan animasinya. Aku mendengar tentang dirimu kau dapat menafsirkan mimpi. Betul begitu?
Allah yang akan menjawabnya, Firaun. Dengarkan, dalam mimpiku aku berdiri di pinggir sungai. Tiba-tiba 7 lembu muncul dari sungai. Indah bentuknya dan gemuk, makan rumput di tepi sungai. Lalu tampaklah 7 lembu lainnya muncul. Sangat buruk dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di Mesir. Lembu yang kurus dan buruk memakan habis 7 lembu yang gemuk itu. Juga dalam mimpi kulihat 1 tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan bagus. Tetapi kemudian ada 7 bulir yang kering kurus dan layu oleh angin timur tiba-tiba mencuat. Lalu yang kurus memakan 7 bulir yang baik. Kedua mimpi itu sama. 7 lembu yang baik adalah 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang baik juga 7 tahun. Dan 7 lembu yang kurus dan buruk setelahnya juga 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang hampa dan tertiup angin timur adalah 7 tahun kelaparan. Allah memperlihatkan apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Tapi kemudian timbul 7 tahun kelaparan, dan segala kelimpahan itu akan dilupakan. Mesir akan kelaparan. Maafkan hamba, Firaun, jika Tuanku tidak menyusun rencana menyimpan panen dari tahun kelimpahan. Mesir tidak akan bertahan. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang kehidupannya dipenuhi dengan roh Allah? Karena Allah memberitahu ini kepadamu, Yusuf. Tidak ada orang yang lebih bijak untuk kujadikan pengelola. Kau akan mengawasi tuayan dan menyimpan panenan untuk masa kelaparan. Kau akan menjadi gubernurku, tangan kananku di Mesir. Semua orang harus tunduk padamu. Terima kasih. Berapa lama kita sudah di sini, Gis? Sudah cukup lama sejak Superbook bawa kita melompati waktu. Gimana kalau kamu bantu kita, Chris? Banyak orang kelaparan yang berusaha membeli gandum. Permisi, aku Yehuda. Aku dan saudaraku sudah berjalan jauh dari Kanaan. Aku gubernur di sini. Kalian datang dari mana? Dari negeri Kanaan untuk beli makanan. Mata-mata. Tuanku, kami 12 bersaudara. Yang terkecil Benyamin, ia bersama ayah kami di Kanaan. Dan adik kami yang satu lagi telah mati. Aku akan selidiki siapa kalian sebenarnya. Demi Firaun yang hidup, kalian tidak boleh meninggalkan tempat ini kecuali adik bungsu kalian juga datang. Pengawal, bawa mereka. Benyamin bersama mereka. Ketika mereka tiba, langsung mereka suruh masuk ke dalam istana. Chris, Joy, kalian di sini? Maaf. Kalau kalian terpaksa menungguku seharian. Apa yang terjadi? Kau sudah menghukum kakakmu? Tidak. Aku beri mereka makan, beri gandum, dan menyuruh mereka pulang. Kenapa kau malah menyuruh mereka pulang?
Kenapa tidak disuruh sujud padamu? Dan Tuan, saudaramu kedapatan pencuri. Pengawal telah membawa mereka kembali. Jadi, Benyamin adalah pencurinya. Apa? Kenapa kamu mencuri pialaku? Benyamin tidak mungkin lakukan itu. Tuanku salah. Tidak mungkin. Tenang! Jangan khawatir. Aku tidak menghukum kalian semua. Hanya dia. Dia akan tinggal di sini sebagai budakku. Yusuf, dengar! Jika mau menghukum, ambil aku saja. Biar anak ini pulang. Kau ingin gantikan dia? Benar. Ayah kami sudah cukup menderita karena kehilangan satu anak. Aku tidak mau ia berduka lagi. Piala itu tidak dicuri. Itu hanya ujian. Aku perlu tahu apakah kakak-kakakku sudah berubah. Kakakmu? Perhatikanlah. Aku Yusuf, adikmu yang sudah lama menghilang. Aku sudah berubah. Dan sekarang aku tahu kalian juga sudah berubah. Yusuf. Dia Yusuf. Yusuf. Sudah lama sekali. Yusuf. Ampuni kami, adik, untuk segala yang kami lakukan padamu. Semua diampuni. Kalian bermaksud melukaiku, tapi Tuhan bermaksud baik. Dia membawaku kemari supaya aku dapat menyelamatkan banyak orang. Pulang, beritahu ayah bahwa Tuhan telah menjadikan anaknya tuan di Mesir. Ia dan seluruh keluarga akan pindah ke negeri ini. Aku akan mencukupi semuanya. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayah! Seru banget animasinya. Walaupun Karena dan adik-adik kayaknya tuh hidupnya Yusuf agak unik ya, tapi ternyata dia berhasil menjadi orang kedua di Mesir. Wow, nah Kananda dan adik-adik, kalian itu pasti belajar sesuatu kan dari kisah tadi, dari animasi yang kita tonton kan? Coba deh kalian tulis apa yang sudah kalian pelajari di kolom komentar. Oke, sambil adik-adik pada nulis nih apa yang kalian pelajarin, Karena sama Kananda mau kasih kalian apa yang kita pelajari dari kisah Yusuf tadi. Kalau adik-adik mau catat juga nggak apa-apa, kalian bisa ambil kertas, pulpen, atau kalian bisa catat di HP juga. Oke, kalau gitu dari Karena dulu ya Kananda ya. Oke. Dari kisah Yusuf tadi, dari animasi yang sudah kita tonton, Karena itu belajar kalau Tuhan itu selalu memberi hikmat kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Coba deh kita lihat Yusuf kan. Tadi Yusuf itu di penjara. Tapi Yusuf itu nggak pernah kecewa sama Tuhan sekalipun dia di penjara. Yusuf itu tetap setia sampai tibalah waktunya dia membacakan mimpi Raja Firaun saat itu. Nah, kalau adik-adik punya tanggung jawab yang kalian rasa, aduh susah banget deh untuk dikerjain, aku nggak bisa deh. Nah, coba kalian mulai deh untuk berdoa dan minta tolong sama Tuhan. Karena Tuhan itu akan memberikan kita ide dan hikmat yang pasti akan menolong kita. Wah, betul banget tuh Karena. Coba sekarang dari Kananda. Kalau aku tuh belajarnya dari kisah Yusuf, dia adalah orang yang setia melakukan hal-hal yang kecil
kecil. Sehingga akhirnya dia diberikan perkara yang lebih besar sama Tuhan. Jadi yang Kananda pelajari dari kisahnya Yusuf, kita itu harus belajar setia dalam perkara kecil. Misalnya tuh kayak tadi kita harus beres-beres rumah ketika habis main, terus ketika ada PR kita harus kerjain. Pokoknya ketika kita mendapatkan tanggung jawab dari orang tua kita, dari guru kita harus belajar untuk bertanggung jawab melakukan perkara kecil itu dengan setia, karena pasti nanti ke depannya ada perkara yang besar yang sudah Tuhan siapkan untuk kita kerjakan. Wow, keren banget. Nah, siapa adik-adik yang dapat pelajaran itu sama kayak Karenda dan Kananda tadi? Coba. Ternyata banyak yang sepemikiran nih kita. Wow. Kalau kalian dapat hal yang sama dan kalian misalnya nih udah tahu hal itu, tapi aku kayaknya masih belum melakukannya deh Kak. Aku masih suka males-malesan. Aku masih suka udahlah nanti aja, ditunda-tunda tuh pekerjaannya. Yuk Kananda sama Karena mau ajakin kalian mulai hari ini kita mau sama-sama berubah untuk menjadi anak yang setia dan bertanggung jawab. Betul banget, biar kita itu bisa dipercaya sama orang tua kita, sama guru-guru kita, dan sama teman-teman kita, pokoknya sama semua orang deh. Nah, kalau mau kayak gitu, kita itu harus mulai bertanggung jawab ya adik-adik, mulai hari ini. Sekali. Supaya pelajaran kita lebih mantap, gimana kalau Kananda akan ajakin adik-adik semua untuk buka Alkitab? Kita akan membaca seperayat kita hari ini. Yeay! Yuk kita ambil Alkitab kita buka dari Lukas 16 ayat 10a. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Semuanya udah dapet? Yang udah dapet katakan yeay! Yeay! Wow, oke. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kita baca sekali lagi ya. Semuanya harus lebih semangat. Siap? Siap. 1, 2, 3. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Mantap! Wow, kalau gitu karena kita sudah super ayat, sekarang kita juga harus mempraktekkan super kebenaran kita hari ini. Betul sekali. Nah, super kebenarannya baru nih, jadi aku akan mengajarkan gerakannya dulu ya, Kananda dan adik-adik ya. Jadi super kebenaran kita itu adalah Tuhan memberikan aku perkara kecil agar aku siap untuk perkara yang besar. Oke, gampang kan? Gampang dong. Ya udah kalau gitu kita ulangin sekali lagi ya. Oke. Yang semangat ya adik-adik. Siap. Oke, 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan memberikan aku perkara kecil agar aku siap untuk perkara yang besar. Wah, keren banget, kalian langsung bisa. Jago banget. Wah, adik-adik dengan bertanggung jawab mengerjakan hal-hal yang kecil atau tugas-tugas yang kecil, kita itu akan dipercaya oleh orang-orang. Sama tadi tuh kayak Yusuf, karena dia setia dan bertanggung jawab, dia berhasil menyelamatkan satu bangsa. Wah, kalau gitu adik-adik, ayo mulai hari ini kita itu harus menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Coba deh, mana kalian yang ingin menjadi anak yang bertanggung jawab? Angkat tangannya. Bilang, saya berjanji akan menjadi anak yang bertanggung jawab. Saya berjanji akan menjadi anak yang bertanggung jawab. Wow, banyak banget, ada 10.000 orang. Oke adik-adik, untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita
kita mau berdoa. Adik-adik ikutin Kananda berdoa. Yuk kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Kami belajar dari Yusuf. Kami belajar dari Yusuf untuk setia dan bertanggung jawab dalam hal-hal kecil. Supaya kami siap untuk mendapatkan perkara-perkara yang lebih besar. Tuhan Yesus berikan kami kekuatan untuk bisa terus bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Superbook menghadirkan Superbook Kids Bible. Di sini kalian bisa menemukan berbagai macam permainan seru. Belajar tentang firman Tuhan dengan menyenangkan, dan kalian bisa menonton video-video Superbook. Ayo, download sekarang juga Superbook Kids Bible di HP-mu. Papa, Mama, dan adik-adik semua, hari ini Kananda mau memperkenalkan salah satu adik Superbook yang mengalami perubahan karakter karena bantuan dan dukungan dari Papa Mama semua. Namanya adalah Andreas. Andreas ini malas banget untuk bangun pagi, apalagi kalau sudah hari Minggu. Dan kadang-kadang keluarganya jadi enggak pergi ke gereja karena Andreas sengaja enggak mau bangun pagi. Wah, tapi sampai suatu hari di sekolah minggu, Andreas menonton animasi Superbook tentang Samuel yang sangat rajin, suka menolong, dan juga suka berdoa. Jadinya Andreas itu merasa sangat malu atas kemalasannya selama ini. Dan Andreas jadi sadar kalau jadi anak pemalas itu tidak keren. Sejak saat itu dia membuat janji di dalam hatinya. Tuhan Yesus, aku mau berubah. Aku mau mencintai Engkau dan enggak males-malesan lagi. Dan sekarang Andreas sudah menjadi anak yang sangat rajin dan dia sudah mulai melayani musik di gerejanya loh. Wah, keren banget kan Papa Mama? Papa Mama semua, kisah luar biasa tadi bisa terjadi karena dukungan dari Papa Mama semua. Dan Superbook akan bisa melayani lebih luas lagi dengan bantuan dari Papa Mama lainnya. Jadi buat Papa Mama yang hari ini mau mendukung, caranya gampang banget. Papa Mama bisa scan QR Code yang ada di kanan layar Papa Mama, lalu dukung kami. Berapapun dukungan dari Papa Mama, pasti akan sampai ke hati semua anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih Papa Mama, Tuhan Yesus memberkati. Selamat, kalian berhasil menyelesaikan petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo,